aku akan nge-review mesin cuci portable. Babam! Hai gengs, selamat datang di channel aku. Nama aku Nada Kana, dan di video kali ini kita akan nge-review lagi produk yang cost-able. Yes, sebelumnya aku juga udah pernah loh nge-review produk yang cost-able juga. Aku udah nge-leave linknya di bawah di description box, atau kalian bisa klik di sini. Nanti kalian bisa tonton setelah nonton video ini ya gengs. So, langsung aja ke produk kita hari ini. Aku akan nge-review mesin cuci portable. Babam! Jadi ini dia gengs, mesin cuci portable. Kebetulan aku udah punya dua dari dua brand berbeda. Kenapa ada dua? Nanti aku akan ceritain ya gengs, kenapa bisa punya dua-duanya. So, jadi di video kali ini aku akan nge-review dan membandingkan dua produk ini berdasarkan pengalaman pemakaian aku sendiri. Jadi kalau kalian mau lihat unboxingnya, kalian bisa cek di channel teman-teman yang lain ya. Oke, sekarang aku akan membandingin spesifikasi dari masing-masing produk ya gengs. Di sini aku akan baca deskripsinya atau spesifikasi produk mereka dari masing-masing online store-nya. Oke, pertama, kedua mesin cuci ini dari brand yang berbeda ya gengs. Yang ini dari Mito dan yang ini dari Arashi. Untuk ukuran, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk ukuran nih dia ukurannya lebih besar yang Arashi karena memang dia secara kapasitas dan secara daya itu juga lebih besar. Jadi untuk Mito dia ini 170 watt dengan kapasitas 3,5 kg, sedangkan Arashi ini 200 watt dengan kapasitas 4,5 kg. Keduanya bisa mencuci dan mengeringkan ya gengs. Dan keduanya juga menggunakan sistem air yang manual. Manual di sini maksud aku adalah, jadi kalau kalian mau nyuci, selangnya itu, selang pembuangan airnya itu harus kalian sangkutin di mesin cucinya. Kayak gini ya gengs, harus disangkutin. Dan kalau kalian mau mengeringkan atau mau ngebuang airnya, tinggal diturunin gitu, selangnya dicabut dan diturunin gitu ya. Keduanya sama ya. Nah ini ada di ujung sini. Oke, itu dia spesifikasi singkat yang ada di toko-toko masing-masing produk. Sekarang aku akan ngasih lihat atau ngebandingin dari segi desainnya ya guys. Oke, jadi Mito ini dia desainnya lebih minimalis, portable gitu. Dia bentuknya kayak drum dan dia kecil. Ini aku duduk di lantai, jadi tingginya tuh sekitar sebahu aku. Dan dia ini bagian atasnya flat gini aja biasa. Jadi kalau kalian nggak nyuci, kalian bisa taruh, multifungsikan dia sebagai meja atau yang lainnya gitu ya guys. Jadi ini benar-benar minimalis banget desainnya. Dan dia untuk timernya atau putar-putar untuk nyucinya itu ada di dalam. Di sini dia hanya ada satu dan dia itu timer aja. Jadi kayak nyuci, ngeringin semua sama di situ. Dan sedangkan Arashi dia ini bentuknya ini kotak. Dan dia ini kayak dibikin ala-ala mesin cuci satu tabung yang beneran gitu. Jadi kayak ini kayak versi daminya gitu. Menurut aku ini lucu banget. Jadi gemes gitu, kayak mainan, mesin cuci mainan. Seperti ini tutupnya, dia benar-benar didesain ala-ala mesin cuci yang gede gitu ya. Dan dia ada dua pengaturannya, dua putar-putarannya. Yang satu itu timer sama kayak Mito, dan yang satu itu mode. Jadi Arashi itu punya 3 mode wash, dry, sama off gitu. Dan untuk pengeringnya, keduanya ini sama-sama kayak mesin cuci satu tabung. Jadi mereka mengeringkan juga di dalam satu tabung yang sama, satu mesin yang sama ya gengs. Dan ini dia tabung pengeringnya. Yang ini punya Mito dan yang ini punya Arashi. Seperti yang kalian lihat ya gengs. Ini mereka dari bahan dan ukuran berbeda. Tapi ini beneran punya Mito, ini beneran punya Arashi. Mungkin kalau kalian bingung, loh kok punya Arashi lebih kecil, tapi Mito lebih besar. Oke, jadi ini dia. Untuk Mito, dia ini terbuat dari stainless steel ya. Dan kalau di deskripsinya, mereka namain diamond stainless anti karat. Dilengkapi dengan ini disebutnya, pokoknya buat ngepres gitu. Jadi penutup atasnya gini biasanya kalau buat kalian ngeringin baju. Dan ada
ring penguncinya gini ya. Jadi nanti dia disangkutin di bagian 4 lubang itu tuh ya. Jadi nanti ini tuh dicantolin di mesinnya gitu. Lanjut sekarang yang Arashi, dia bentuknya lebih kecil dan dia terbuat dari plastik gini, jaring-jaring plastik rongga-rongga gini, dan sama dia juga dilengkapi dengan cover ngepresnya itu, apa sih disebutnya aku nggak tahu, maaf ya. Dan dia nggak ada lock-lockan, jadi tinggal ditaruh aja terus siap mengeringkan gitu ya. Lanjut untuk kabelnya, mereka ini sama-sama bentuknya kayak gini ya, sama, tapi menurut aku Arashi ini kayak lebih pendek deh. Ya itu dia kurang lebih aku kasih lihat dari spesifikasi sampai ke desainnya secara singkat. Sekarang aku akan masuk ke perbandingan kedua mesin ini berdasarkan pengalaman pemakaian aku, oke? Kenapa aku udah punya Mito tapi beli Arashi? Karena yang Mito ini agak nyala gitu ya, alias rusak dan belum diservis, jadinya aku beli yang Arashi gitu ya. Jadi kurang lebih Mito ini aku pakai selama 1,5 tahun, dan yang Arashi ini aku baru pakai selama kurang lebih 2 bulan sampai video ini di shoot ya guys. Seperti yang kalian lihat, kedua-duanya ini secara ukuran emang udah kelihatan berbeda dan secara desain juga berbeda ya gengs. Menurut aku pribadi ini tuh lebih minimalis juga, jadi kayak untuk teman-teman anak kos yang pastinya kamar mandinya nggak gede-gede banget gitu biasanya ya, ini cocok banget sih. Oke, lanjut untuk timernya atau yang buat puter-puter nyucinya itu, kalau Mito itu ada di dalam, di sini dia cuma ada 1, sedangkan Arashi ada di luar dan dia ada 2. Dan kedua-duanya ini di bagian puter-puternya ini ya, ada keterangan tidak boleh terkena air ya guys. Aku nggak tahu mana yang lebih better ya, mana yang, apakah Mito karena di dalam jadi lebih baik atau Arashi di luar jadi lebih aman. Aku juga kurang yakin, soalnya kalau Arashi emang nih di luar, aku pribadi naruh mesin cucinya di kamar mandi. Jadi ketika aku misalnya mandi atau beraktivitas sama air, jadi kemungkinan lebih besar untuk kena air di bagian pengaturannya ini ya. Tapi aku bisa nutupin atau aku akalin dengan naruh baju gitu, baju kotor yang masih nunggu giliran untuk dicuci, aku taruh dulu di atasnya. Jadi ketika aku mandi terus dia kecipratan air, kayak nggak langsung kena ke pengaturannya, tapi kena ke bajunya dulu gitu. Sedangkan kalau Mito, dia itu kan emang ada di dalam ya, jadi kalau aku mandi ya mungkin dia nggak kena, tapi pas lagi nyuci dia pasti nyiprat juga gitu kan ke timer ini. Jadi kayaknya aku nggak tahu mana yang lebih better, kayaknya dua-duanya punya resikonya masing-masing. Oke, lanjut. Keduanya juga bisa ngeringin ya seperti yang aku bilang tadi, tapi bisa dilihat ini di sini Mito malah lebih besar pengeringnya dibandingkan Arashi. Udah gitu secara bahan juga Mito lebih menang ya pengeringnya ini, karena dia stainless gini dan plastiknya itu juga bukan plastik elastis gitu, kayak plastik keras. Sedangkan kalau Arashi itu plastiknya agak sedikit apa ya, fleksibel gitu. Kelihatan nggak sih tuh, kayak rada membel gitu. Dan dia ya full plastik gini sih gengs, bagian bawahnya keras. Tapi aku nggak bisa komentar banyak soal pengeringnya karena aku emang nggak pakai, karena menurut aku kedua-duanya ini sama-sama ribet kalau soal pengering. Kalau aku lihat di video lain, di review orang lain, katanya mesin cuci Mito ini dalam hal mengeringkan lebih oke dibandingkan Arashi. Selain karena tabung dia yang lebih besar, dia juga mesinnya itu lebih galak gitu, lebih ngegas banget, kayak ngamuk banget gitu. Sedangkan Arashi itu kayak lebih apa ya, nggak sedisko dia lah gitu pokoknya. Nggak sedisko, nggak seheboh si Mito gitu, tapi maksudnya tetap nyucinya bekerja dengan baik lah gitu ya. Dan kenapa aku bilang kedua-duanya ini ribet, karena kita mulai dari Mito ya. Mito itu ukurannya memang lebih besar, tapi ketika misalnya mau ngeringin baju gitu ya, si pengeringnya nih harus dipasang dulu kan, dikunci dulu kan. Sedangkan berarti kan baju yang udah di dalam mesin cuci yang lagi dicuci berarti kan harus dikeluarin dulu, dipindahin ke ember lain dulu, abis itu terus masukin tabung pengeringnya, dikunci, baru masukin bajunya lagi gitu kan. Jadi kayak aku males gitu loh, ribet banget. Sedangkan kalau Arashi dia gampang sih, tinggal taruh doang gitu ya, tapi dia kecil. Misalnya Mito tadi katanya bisa muat 6 sampai 7 pakaian,
semuanya tuh bisa masuk sekaligus gitu. Sedangkan Arashi tuh misalnya bisa nyuci 7 sampai 10 pakaian misalnya, tapi untuk dikeringinnya sebagian dulu gitu, 5 dulu. Karena dia ukurannya kecil, 5 baju aku masukin ke sini, 5 baju aku masukin ke ember lain dulu, habis itu aku keringin, habis itu ini 5 baju yang di sini aku pindahin ke ember dulu, habis itu yang tadi belum dikeringin aku masukin lagi, aku keringin lagi. Aduh, ribet. Kayak aku mendingan udahlah nggak usah, ntar juga airnya turun sendiri, kering sendiri udah. Jadi akhirnya kedua-duanya aku nggak pakai pengeringnya karena aku males gitu ya, ribet karenanya. Oke, seperti yang tadi aku bilang, secara mesin Mito ini galak ya, lebih galak gitu. Jadi dia kalau dipakai pengering dia tuh bakal gedebuk-gedebuk begini. Jadi lebih heboh gitu. Sedangkan Arashi untuk pengeringnya aku belum coba, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Tapi kayaknya sih aman-aman aja gitu. Maksudnya nggak sampai disco kayak dia. Mereka menyadari produk mereka sendiri gitu ya dari masing-masing perusahaan. Jadi dia ini, si Mito ini galak gitu kan, mesinnya tuh sampai gedebuk-gedebuk gini. Tapi dia di bagian bawahnya dia tuh dilengkapi dengan perekat ke lantai gitu. Jadi dia nggak akan terlalu disco gitu ya, nggak akan terlalu heboh lari-lari kemana-mana karena udah ada di rekatnya gitu ke lantai kayak vakum yang nempel gitu masih. Kalau Arashi dia ini lebih santuy gitu dan dia nggak ada perekatnya di bawah, tapi dia nggak heboh lari-lari kemana-mana karena mungkin bagian bawahnya ini dia ada pemberat atau semacamnya gitu, kayak di bawahnya tuh kayak ada mesinnya atau apanya yang bikin dia berat, makanya dia juga ngebantu untuk Arashinya nggak lari-larian gitu. Oke, lanjut. Walaupun si Mito punya mesinnya lebih galak, lebih ngegas banget, sedangkan Arashi enggak, washnya aku lebih prefer Arashi. Jadi Arashi itu punya 3 mode kan ya guys. Dia ada wash, dry, sama off gitu. Nah yang washnya dia tuh kayak punya 2 arah putaran, kayak mesin cuci yang beneran gitu, mesin cuci yang besar. Dan mode dry-nya dia 1 putaran, terus ada mode off. Sedangkan kalau Mito dia itu cuma 1 putaran. Jadi mau nyuci mau ngeringin dua-duanya 1 putaran gitu. Jadi aku lebih prefer secara wash-washan gitu ya, mode mencucinya aku lebih suka yang Arashi. Dan selain itu si Arashi ini punya mode off, dimana kalau kita misalnya ntar dulu deh gue beli sabun dulu deh lupa gitu, tapi airnya udah keisi gitu kan, jadi dia itu bisa di offin gitu. Sedangkan kalau Mito ini nggak ada, dia cuma timer doang. Jadi kalau kalian misalnya udah muter dia ke timer misalnya 10 gitu ya harus nunggu dia sampai 0 dulu atau cabut dari stop kontaknya gitu ya. Kak, tapi kan itu bisa diputar ke 0 gitu. Nah, itu nggak boleh katanya. Berdasarkan teknisi yang udah nge-service Mito aku, katanya nggak boleh karena dia tuh cuma 1 arah, jadi timernya tuh nggak boleh diputer-puterin gitu loh. Jadi dia biarin dia sampai ke 0 dulu atau mau cabut dari stop kontaknya, karena itu bikin timernya rusak kalau diputer-puterin. Aku nggak tahu apakah si Arashi ini dengan 2 arah putaran lebih baik gitu ya, maksudnya ngebikin bisa diputer ke 0 atau enggak, tapi minimal walaupun bisa nggak bisa dia nyediain mode off, jadi lebih convenience, lebih praktis gitu. Oke, lanjut untuk pengeringnya. Mito itu timernya 1, tapi dia kayak ada 2 pilihan timer gitu, pengering dan mencuci. Jadi kalau untuk ngeringin dia itu maksimal sampai 5 menit, sedangkan untuk nyuci dia ini sampai maksimal 10 menit. Sedangkan kalau Arashi dia timer untuk wash dan dry-nya itu sama ya geng, sama-sama sampai 15 menit karena si timer sama modenya kan terpisah ya. Jadi kayak misalnya mau dry terus kalian mau sampai 15 menit pun bisa, sedangkan kalau mau wash sampai 15 menit pun bisa gitu, karena timernya itu untuk berdua dipisahkan berdasarkan mode. Oke, yang tadi itu perbandingan dari kedua produk ini berdasarkan pengalaman pemakaian aku sendiri, dan sekarang aku akan ceritain gimana sih aku bisa berawal dari Mito dan sekarang pindah ke Arashi. Oke, seperti yang aku bilang tadi, aku beli Mito duluan dan aku beli di 2019 Oktober awal, dan Arashi ini aku beli di 2021 Oktober pertengahan. Bisa pas dua-duanya di Oktober, aku juga nggak ngerti kenapa. Terus aku beli Mito di kisaran harga 600, kalau aku nggak salah 650 atau sekian gitu, aku lupa. Dan aku pakai sekitar 1 bulan, dan di awal Novembernya 2019 juga dia timernya rusak. Itu yang tadi aku ceritain, jadi kayak timernya tuh gak boleh dikenolin dan bla 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 gitu.
intinya timernya rusak dan aku masih ada garansi. Berarti kan BTW kalau aku tadi belum mention, dua-duanya ini bergaransi 1 tahun ya gengs, alias 12 bulan. Entah karena aku makainya terlalu jorok apa gimana, tapi intinya jadi aku asumsikan aku melakukan 2 faktor yang bikin si mesin Mito ini si timer Mitonya ini rusak, yaitu adalah ngisinya kepenuhan sama timernya ini aku puter-puterin ke 0 gitu. Maksudnya jadi kayak aku nggak jadi nyuci atau enggak aku aduh ntar dulu deh nyucinya gitu, akhirnya aku offin dengan paksa gitu ya, maksudnya kayak diputerin lagi ke 0. Jadi itu yang akhirnya bikin timernya rusak gitu kan. Berhubung aku masih ada garansi karena baru 1 bulan gitu kan, jadi aku ngehubungin CS-nya dan si teknisinya datang ke tempat aku alias ke kosan aku untuk ngebenerin, dan itu emang free ya gengs. Jadi benar-benar udah di servis, habis itu udah. Tapi di sini tuh ada sedikit dramanya adalah jadi aku kan ngehubungin CS-nya gitu kan, aku berusaha telepon, kalau nggak salah aku telepon, aku WA gitu, semua itu nggak direspon. Dan itu aku cek di manual booknya untuk service centernya tuh ada di mana aja gitu kan, tertera gitu kan di manual booknya. Nah dari semua lokasi yang ada yang menurut aku tahu dan aku bisa kunjungi itu adalah di Roxy Mas di Jakbar ya, Jakbar di Jakbar kalau aku nggak salah. Jadi aku tuh dari Jaksel ke Jakbar gitu karena kebetulan di sana ada teman aku juga, jadi sekalian dia nemenin aku. Jadi aku bener-bener ke mallnya bawa ini mesin, tidak dikardusin gitu kan, aku seret-seret di dalam mall gitu, aduh kayak drama banget. Dan ternyata gengs sudah nyampe di Roxy Mallnya, Roxy Plaza, ke Roxy Masnya, taunya nggak ada service centernya si Mito ini, nggak ada, jadi udah tutup, entah pindah entah emang nggak ada gitu. Jadi aku mau nggak mau kalau mau ke service center ke Mangga Besar, Mangga 2 ya, harus ke Mangga 2-nya gitu. Jadi kayak PR banget. Akhirnya aku bawa pulang lagi, nggak jadi. Aku masih nyoba untuk ngubungi CS dan akhirnya ada respon, dan ternyata si teknisinya bisa datang ke tempat kita gitu loh. Kayak what the hell am I doing gitu loh, kayak udah buang-buang ongkos, buang tenaga, malu nyeret-nyeret kan. Soalnya di manual book tuh ada gitu alamatnya tuh di Roxy Mas lantai berapa gitu. Anyway, akhirnya dibenerin dan aku ya udah pakai lagi biasa gitu kan. Dan ada waktu dimana aku tuh lama gitu nggak nyuci tuh, ada waktu lama gitu. Sampai akhirnya aku pakai lagi dan dia masih bekerja cukup baik gitu ya, cukup normal, sampai akhirnya dia rusak lagi di tahun ini, bulannya Mei kayaknya. Aku lupa pastinya di bulan apa. Nanti aku terain di sini kalau ada. Terus aku akhirnya hubungin lagi CS-nya di nomor yang masih sama di tahun 2019 itu, yang otomatis aku udah nggak ada garansi untuk si mesin ini gitu kan, si Mito ini. Terus akhirnya aku nanya berapa nih harga timernya, di sana dibenerin estimasinya tuh 80.000. Aku tanya kalau datang berapa gitu, katanya untuk biaya si teknisinya aja 100.000, jadi total 180.000 estimasi. Jadi karena itu estimasi ya kurang lebih sekitar 200-an mungkin bakal habis gitu kan. Dan menurut aku 200.000 itu mehong gitu ya, mehong banget, kayak 200.000 tambah 400.000 lagi gue bisa dapat mesin baru gitu, pikir aku tuh gitu. Walaupun nambah 400.000 berat ya, tapi mahal gitu. Akhirnya aku pikir ada nggak ya tukang servis yang biasa aja gitu, yang nggak harus dari CS Mitonya gitu kan. Kebetulan aku punya temen yang tinggalnya emang di daerah sini, terus dia punya kenalan tukang servis elektronik. Aku servis di beliau gitu ya, aku hanya kena 70.000. Jadi aku langsung udah situ aja, ngapain ke Mitonya. Terus beberapa bulan pemakaian rusak lagi. Yang sekarang ini akhirnya rusak lagi. Jadi entah mungkin karena emang bukan dari originalnya atau gimana, aku juga kurang paham. Intinya dia rusak lagi, dan waktu aku mau servis lagi si abangnya gitu ya, katanya lagi pulang kampung, dan akhirnya aku nggak bisa nyervis ke dia gitu karena nggak tahu gitu kapan dia balik ke sini lagi gitu. Akhirnya aku memutuskan udahlah beli lagi aja sekalian gitu karena dia udah rusak mulu gitu kan. Belilah akhirnya sama Arashi gitu kan. Kenapa aku akhirnya milih Arashi? Karena aku ngelihatnya ya kapasitasnya lebih besar, dan kayaknya secara harga nih mereka nggak beda jauh gitu loh, kayak dari kisaran 600 sampai ke 700, jadi kayak
ya udahlah Arashi aja gitu kan, karena Mito udah coba, pikir aku gitu kan, ya udahlah sekarang cobain Arashi. Oke gengs, jadi itulah dia pengalaman pemakaian aku untuk kedua produk mesin cuci portable ini. Sejauh ini untuk Arashi selama 2 bulan pemakaian belum ada masalah, alhamdulillah. Semoga kedepannya juga nggak ada masalah, karena aku males untuk ngurusin kalau misalnya dia rusak terus aku harus ngomongin CS-nya lah atau gimana gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada kerusakan, semoga awet. Aku mungkin kenapa Mito ini 1 bulan udah servis sedangkan Arashi udah 2 bulan masih aman, mungkin karena aku juga sudah belajar dari kesalahan gitu ya. Maksudnya aku udah paham, oh mesin cuci portable nih airnya nggak boleh penuh-penuh, oh mesin cuci portable nggak boleh timernya diputer-puter gitu kan, diputer ke paksa ke 0 gitu. Jadi mungkin aku udah belajar dari Mito, akhirnya Arashi aku berusaha memperlakukan dia dengan baik gitu ya, walaupun kadang-kadang tetap ngisi airnya kepenuhan gitu. Mudah-mudahan dia yang sabar ya. Jadi gengs, kesimpulannya adalah kalau kalian nyari mesin cuci yang lebih minimalis, yang lebih nggak usah muat banyak, nggak masalah, dan kalian kayak butuh banget sama pengeringnya, aku rekomendasiin kalian yang Mito. Sedangkan kalau kalian yang butuh kapasitas yang lebih besar dan kalian pengen bersih ketika pencucian gitu, mungkin bisa coba Arashi. Lebih bersih karena menurut aku pribadi ya, personally aku pikir putaran 2 arah itu kayak lebih ngucek gitu nggak sih. Dan kalau Mito itu kan cuma 1 arah, ya udah dia walaupun cepet tapi dia kayak di tempat gitu loh, kayak ya itu personalnya aku pikir begitu ya. Anyway, jadi itu dia review aku soal mesin cuci portable. Kalau ada kurangnya kalian bisa mungkin tambahin di komentar di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar mesin cuci ini yang mungkin aku bisa bantu jawab, kalian bisa tanyain juga di kolom komentar. Dan untuk kalian yang juga udah pernah pakai nih dan punya kendala apa sih dengan mesin cuci portable dari 2 brand ini, atau mungkin ada mesin cuci portable lain yang kalian pakai, kalian bisa juga share di kolom komentar. Kalau kalian mau lihat spesifikasi lengkap mengenai 2 produk ini, aku udah leave link tokonya di bawah, jadi kalian bisa klik aja terus explore aja sendiri yang mana yang paling cocok untuk kalian. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian yang mungkin lagi nyari mesin cuci portable, dan share ke teman-teman kalian yang banyak. Jangan lupa like, subscribe, nyalain juga loncengnya. So thank you udah nonton guys, see you in the next video, bye bye.